Oke, langsung mulai nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Eh, kita mulai jam 9.50. Oke, jadi acara hari ini kita akan workshop mengenai apa namanya? eh, pengaplikasian ekosistem SCADA itu dengan SmartTix. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan pembicara kita dari Pak Refsam gitu, dari SmartTix. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, nanti ada beberapa penyampaian. Yang pertama dari KMI sendiri, dan yang kedua nanti ada dari PT 521 nggih Pak, dari Ya, Pak betul. Aji. Haji. Siap, siap Pak. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengar penjelasan dari Ketua KMI kita, Pak Fuad Hasan. Untuk waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Krisna. Izin saya share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan Prasilanas yang ketiga ya Mas ya? Lupa saya. Prasilanas ketiga ya? Ketiga apa kedua ya? Lupa. Tiga, Dan Pak, tiga. ketiga ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Krisna terkait workshop. Jadi event Silanas ini merupakan sebuah event tahunan ya dari komunitas KMI, yang mana event ini sudah berjalan 5 kali. Yang pertama dulu di Surabaya, kemudian Bandung, Jakarta, Jogja, dan sekarang di Solo, Surakarta. Dan pembicara-pembicaranya untuk yang akan mengisi di Silanas ini, mulai dari Pak Yasir Ali, kemudian saya, kemudian ada Pak Trisulis Wanto, dan terakhir yaitu Pak Profesor Insinyur Ono Widodo Purbo. Dan dia selaku pakar IT Indonesia ya. Dan event ini insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu, itu pas libur panjang ya, libur panjang tanggal 25 Mei. Kita startnya mulai dari pagi sampai sore jam 16. Di event itu nggak hanya kita cuma seminar aja ya. Jadi di situ nanti ada seminar, workshop, kemudian pembagian door prize, dan pameran dari para sponsor. Alhamdulillah di tahun ini sudah banyak sponsor yang sudah bergabung, mulai dari Smarttic, kemudian Hexa, Triple Hex, kemudian Canindo, Ruang Lab, DHA Automation, Indobot, kemudian PT Raihan Teknologi Indonesia, kemudian PT PRTG ya, punyanya Pak PT 521. Punyanya Pak Aji tadi yang nanti akan sedikit mengisi tentang apa sih perusahaannya Bapak itu seperti apa. Kemudian PT Patara dan Edutik, ini punyanya Pak Ketua Panitia Silanas, dan Cimor untuk sebagai support, dan Adrini dan Aksial dan Cek. Jadi ini beberapa sponsor dan support di event Silanas di tahun ini. Terus untuk jika teman-teman ingin yang belum bergabung, silakan bisa langsung aja registrasi di bit.ly/Reksilanas 5. Jadi langsung aja, ini ATM-nya masih di harga early bird ya. Early bird ini kami tutup di tanggal 5.
Jadi setelah tanggal 5 ke atas itu harga berlaku normal. Ya. Dan untuk hadiah-hadiah door prize yang sudah masuk di kegiatan Silanas ini, yang pertama ada modul Sigmore, ada modul Sigmore Gateway ya, modul Gateway, kemudian Sigmore modul I/O, kemudian Power Meter. Power ini ranting dari Canindo. AX7E ini lebih kecil ukurannya 3 unit, dan AX9L ini yang ukurannya agak yang standar ya, yang 92 kali 92, 96 kali 96 itu. Kemudian ada kit EduTik, kemudian kit kelas robot, Arduino Nano IoT, fiber optic to Ethernet, solder uap, toolkit, dan juga ada pelatihan nih, hadiah pelatihan offline dan online. Jadi yang offline itu yang ini, yang pelatihan IoT ini diselenggarakan oleh Indobot dan sertifikat BNSP ya. Atau sudah join belum nih, Mas apa dari Indobot belum ya? Oke, jadi itu. Kemudian yang kalau yang pelatihan data science, cyber security, ahli K3 ini dia online, ya dia online. Kemudian ada e-money, Modbus Community ada 8 unit. Kemudian Smart OSO, DI, DO Wireless, RTU. Jadi ini hadiah-hadiah yang berbasis yang sudah masuk, gitu. Itu hadiah yang kecil-kecil nanti ada. Kemudian itu sekilas terkait Silanas. Mungkin jika ada pertanyaan silakan. Kalau ada usulan silakan. Sebelum saya kembalikan ke moderator. Nggak ada? Oke, silakan dilanjut, Mas Krisna. Oh, nggak ada penjelasan dari ini, Pak Saifuddin. Mana sudah join dah? Belum sih. Ya langsung aja ke Mas Aji. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Pak Fuad. Jadi itu tadi kita sudah lihat beberapa sponsor, beberapa support yang telah masuk ke event Silanas. Kemudian ada beberapa door prize juga nih. Nah, kalau misalnya ada yang pengen belajar atau pengen tahu produk-produk dari sponsor, nanti kita juga bisa lihat di booth-nya di event Silanas di tanggal 25 Mei nanti. Kemudian langsung saja untuk sponsor kita untuk menyampaikan tentang produk-produknya ataupun produk atau jasa yang dimilikinya dari PT 521. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Pak Aji. Ya, terima kasih Matur nuwun. Selamat pagi semuanya. Saya izin share screen dulu sebentar. Yo. Ya, sudah terlihat Bapak semuanya? Mohon izin. Sudah. Sudah terlihat Ya. Pak Aji. Silakan. Oke, saya mulai saja. Ini saya akan gercep karena saya diberikan waktu 15 menit. Saya coba. Nah, ini kita dari PT 521 sangat senang sekali menjadi salah satu bagian dari partisipasi untuk kali ini ya, Prasilanas di kelima untuk yang di nanti eventnya di Kota Solo ini. Kami sangat bangga sekali. Nah, untuk itu kami sedang melakukan eh, pengenalan apa itu PT 521. PT 521 ini untuk journey-nya sebenarnya kami baru ya, masih di 2022, tetapi kami bergerak sebelumnya adalah sebagai network monitoring system. Jadi kami bergerak menggunakan NMS dengan berbagai macam brand di sini. Kemudian di 2009 kami menghandle salah satu
brand dari Jerman, yakni dari Pessler berupa produk PRTG Network. Nah, kemudian ini untuk yang di Indonesia. Dan di 2022 kami establish dan menjadi salah satu distributor partner untuk Pessler tersendiri di Indonesia. Dan kami saat ini memiliki beberapa partner untuk di Indonesia. Kemudian di 2023 ini kami menambah lagi ada UV Explorer untuk produknya karena ini untuk versi L2-nya, layer 2-nya untuk NMS. Jadi bisa dikombinkan dengan Pessler. Kemudian di 2024 kami menambah lagi beberapa produk-produk untuk produk dari sisi pendidikan. Ini ya ada Class In seperti Zoom sebenarnya. Kemudian ada Cyber Monitor yakni sebuah solusi di mana di dalamnya core-nya adalah PRTG sebenarnya di dalamnya. Kemudian ada produk dari security, kemudian dari berupa Arctic Security dan untuk beberapa data produk lainnya. Dan ini kami akan tetap berlanjut ke depannya. Kemudian untuk operational strateginya untuk kami ini ada tiga. Kami ada tiga pilihan pertama, yakni edukasi. Berarti kami melakukan PT 521 ini setiap bulan itu ada jadwal rutin ya menggunakan webinar. Ini untuk mengedukasi edukasi untuk umum, kemudian mengedukasi untuk para partner. Kemudian untuk dari segi partnership kami juga menerima partner-partner yang atau dari uh, sistem integrator yang ingin bergabung menjadi partner untuk kami bergabung menjadi partner yang besar. Kemudian fulfillment-nya kami menggunakan setiap order kami untuk license-nya akan lebih cepat di sini untuk operational strategy kami. Nah, untuk benefitnya sendiri biasanya pertama kami ada 5. Di sini ada partner price, kemudian ada konsultasi dan training support. Ini biasanya kami dalam bentuk webinar dan bentuk eksklusif training. Kemudian untuk PRTG-nya sendiri kami bisa memberikan POC, kemudian marketing development-nya bagi partner yang ingin dalam project misalnya saat ini ada IoT terutama. Nah, ini bagaimana sih cara mengkombinkan PRTG dengan IoT? Nah, ini bisa berkonsultasi juga dengan kami bisa akan memberikan langsung informasi di dalamnya. Kemudian ada coaching klinik. Nah, coaching klinik ini biasanya kami mengundang beberapa partner, beberapa technical engineer. Ayo kita belajar bersama dalam sebuah ruangan ya. Biasanya kita akan memberikan coaching klinik secara terbatas biasanya gitu. Kemudian untuk partner enablement-nya adalah kami selalu memberikan sales materialnya ketika ke beberapa partner, kemudian kami memberikan training-trainingnya juga. Kemudian di sisi lain kami juga memberikan mentoring. Jadi tidak hanya memberikan materinya secara kasar gitu ya, secara ini flyernya tolong dibagikan, enggak seperti itu. Kami selalu juga memberikan mentoring. Ketika ada partner atau user yang kesulitan, kami akan mencoba menjawab melalui Zoom ataukah melalui email atau WhatsApp di sini. Nah, ini dia untuk tim kami. Kami ada cukup agile di sini karena ada hanya simpel saja. Ada Bapak Franky Christian, kebetulan beliau sedang berhalangan hadir, saya menggantikannya. Kemudian ada saya sendiri sebagai pre-sales dan support-nya. Kemudian ada Mbak Popi, kebetulan beliau tidak bisa hadir sebagai tim partnership yang beliau sedang untuk menghandle untuk teman-teman di sini yang ingin bergabung atau ingin belajar atau berhubungan dengan PRTG itu seperti apa, silahkan langsung dengan Mbak Popi di sini. Kemudian ada Mas Fajar di sini juga. Mas Fajar juga ada ya, adalah beliau adalah sebagai tim engineer kami di sini. Nah, untuk PT 521 sendiri kami ada di BC Gedung Setiabudi 2. Nah, ini bisa Bapak chat atau di screenshot saja atau mau nanti berkontak dengan kami melalui email atau telepon atau sosial media, silahkan di sini. Bisa langsung nanti bisa dengan saya atau dengan Mbak Popi. Nah, kita akan masuk ke sebuah PRTG. Nah, PRTG ini adalah solusi yang kami bawa, yakni dari singkatan Pessler Router Traffic Grabber. Kalau orang dulu pernah mengenalnya sebagai MRTG ya, lebih orang mengenalnya MRTG. Nah, MRTG ini adalah versi yang open source-nya. Sedangkan kalau versi yang dari dia sebagai dari Tobias Optiker, nah kalau PRTG ini adalah produk dari Jerman, dari Nuremberg.
Nah, ini dia menghitung atau memonitor device menggunakan based on sensor. Nah, sensornya ini adalah sensor secara logik. Kalau di IoT ada sensor secara fisik, kalau di PRTG ada sensor secara logik. Nah, kemudian ini Bapak di sini bisa digercep untuk QR code-nya kami memberikan trial selama 30 hari. Nah, trial ini bisa di-download, nanti hasilnya adalah downloadan. Untuk PRTG pertama bisa di-download secara trial dan dibuka secara gratis dan dibuka sensornya unlimited selama 30 hari. Jadi Bapak bisa eh, berinteraksi dengan PRTG ini. Bagaimana cara untuk menambahkan device, mengukur measurement IoT-nya, bisa melakukan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana setelah 30 hari? Nah, setelah 30 hari, PRTG masih tetap bisa dipakai sebagai free version. Jadi hanya uh, gratis lah, orang Indonesia bilang gratis. Nah, ini hanya 100 sensor saja. Nah, kalau di rumah misalnya kita hanya memantau suhu tesnya, temperatur dan humidity rumah misalnya paling hanya membutuhkan kurang lebih dari 50 sensor misalnya gitu. Jadi lebih enak. Jadi dengan versi gratisan pun bisa gitu ya. Nah, bayangkan dengan NMS lain ketika free versionnya habis atau free trialnya habis, dia kan setiap mau melanjutkan gitu, dia akan pay, harus bayar, harus klik pay gitu. Tetapi tidak dengan PRTG. PRTG dibuka unlimited, kemudian setelah 30 hari dia akan menjadi free version dan tetap bisa diberikan update-annya juga, diberikan fiturnya tetap dibuka. Jadi tidak seperti kalau NMS lain sesudah free trialnya habis, dia akan menjadi harus klik to pay misalnya harus dibayar. Kemudian kalaupun bisa dibuka, beberapa fiturnya dia akan ditutup gitu ya. Beberapa fiturnya akan ditutup. Nah, ini agak-agak kesulitan bagi tim atau bagi teman-teman yang di sini pengen ya, saya pengen coba gratisan nih, bisa kok dengan gratisan. Nah, kemudian yang berikutnya PRTG ini sifatnya selain bisa dibuka fiturnya, dia mempunyai open API. Jadi bisa dikolaborasikan dengan eh, aplikasi-aplikasi lain Bapak Ibu yang mempunyai aplikasi ke end usernya atau saya mempunyai monitoring sebuah gini, tapi saya menggunakan core PRTG bisa karena di PRTG ini mempunyai aplikasi open API yang disediakan secara luas. Nanti mungkin kalau ada waktu masih ada saya akan coba demokan sedikit. Nah, kemudian di sisi lain ini PRTG tidak menggunakan database secara eh, terpisah ya kayak misalnya harus menggunakan SQL, MySQL atau apa. Dia menggunakan integrated uh, database-nya sendiri, yakni seperti menulis secara raw file di filenya. Jadi tipikalnya dia langsung menulis ke dalam sebuah file. Filenya itu ada di konfigurasinya dan kemudian apabila ada kesulitan atau wah server saya yang bermasalah nih. Nah, ini cukup seperti kita memindahkan file dalam sebuah environment di Windows, tinggal copy paste. Nah, seperti itu. Jadi tidak membutuhkan harus connecting ke suatu database yang besar atau database yang khusus seperti itu. Nah, ini adalah fitur dari PRTG-nya sendiri. Dan kemudian untuk PRTG sendiri saat ini masih dalam untuk versi Windows base. Jadi diinstalkan dalam bentuk Windows dalam di environment-nya Windows. Kemudian dia untuk beberapa, tetapi dia bisa memonitor untuk device-device lain dengan menggunakan SNMP, kemudian menggunakan beberapa parameter-parameter yang lain. Nah, ini akan saya uh, hapuskan di sini. Nah, untuk smart building ini biasanya yang kita bawa untuk PRTG. Di sini ada office, kemudian smart home, kemudian smart workplace dan factory. Biasanya kita akan bermain dengan factory itu ada Office UA di sana juga. Nah, kemudian tipikalnya yang bisa dipakai mungkin Bapak Ibu yang sudah di sini sudah lebih familiar ada temperatur. Saya biasanya bermain di temperatur. Kemudian di sini ada infrared, pressure, light, kemudian gas control dan segala macam. Dan di sini mungkin Bapak lebih paham ya di sini. Nah, kemudian dari segi IoT, PRTG tadinya memang NMS, hanya environment di NMS saja, tetapi kemudian bergerak lambat laun dengan menggunakan IoT, dia sudah lebih expand lagi, jadi lebih banyak yang bisa dimonitor. Kemudian basic konsepnya adalah seperti ini, jadi secara gambar adalah beberapa produk IoT, kemudian masuk ke IoT gateway-nya, kemudian
terjemahkan dalam bentuk PRTG dengan dashboard dan parameter di dalamnya. Nah, untuk PRTG sendiri ini dia menggunakan beberapa protokol. Jadi banyak sekali. Jadi ada Office UA, ada bermacam-macam, ada JSON, Ping, MQTT, SNMP, Modbus. Nah, di sini kalau kita berbicara dengan Modbus PRTG sangat ada untuk protokolnya. Kemudian ini yang biasa kami bawakan ketika kami membawa Smart City ataupun event-event yang lain menggunakan SNMP, MQTT. Nah, kemudian biasa kami menggunakan Modbus. Nah, ini dia untuk tampilannya nanti untuk tampilan di PRTG-nya akan kami sediakan sedikit waktu. Nah, ini saya ambil contoh ada water leak, temperature, dan humidity. Nah, kemudian ini tampilannya, ini tampilan secara PRTG-nya. Ini adalah humidity, Modbus, ditangkap secara. Nah, kemudian ini untuk water leak, kalau misalnya di data center-nya ada kebocoran untuk air ya, biasanya di data center dipakai. Nah, ini dia untuk sampel dashboard-nya bisa di setting sedemikian rupa. Untuk map dashboard-nya, kemudian untuk biasanya ada CCTV, biasanya untuk di data center ataupun di tempat Bapak Ibu lagi mau bermain IoT. Ya. Nah, untuk solar panel, solar panel kemarin kami habis mengikuti event untuk solar panel juga, ini bisa dimonitor menggunakan di dalamnya ada Modbus juga. Kemudian untuk sampel reportingnya bisa dibuat, nah ini di custom, jadi reportingnya ini bisa berupa table, kemudian grafik, kemudian atau bisa di dalam bentuk join table dan grafik. Nah ini outputnya bisa dalam bentuk HTML, PDF, CSV, ataupun dalam bentuk XML. Bisa diolah untuk data analitik biasanya. Nah untuk conclusionnya biasanya kami untuk PRTG sendiri, kenapa kita harus memilih PRTG sebagai NMS-nya untuk IoT-nya, kita bisa melihat mendeteksi karena PRTG adalah sebuah software monitoring. Jadi dia hanya mendeteksi dan kita bisa mengetahui perangkat apa sih yang nantinya akan berpotensi rusak. Nah, kemudian kita bisa melakukan kalau sudah melakukan deteksi, pastikan kita sudah tahu produk apa nih yang akan kita maintain. Jadi kita melakukan predictive maintenance. Kemudian setelah kita tahu productive maintenance-nya, kita bisa predictive maintenance, kita bisa melihat perlu nggak sih ini bendanya diganti atau hanya perlu nggak sih hanya di-tuning aja untuk IoT-nya atau hanya perlu dibersihkan sensornya. Nah, ini saving resources biasanya dalam bentuk financial, kemudian tenaga, manpower-nya segala macam atau timing-nya bisa sebagai conclusion. Nah, setelah semuanya kita mendapatkan resources yang baik, peralatan yang baik, monitoring yang baik, pastinya kita bisa melihat increase production bisnis kita. Biasanya dari kalau Bapak Ibu di sini bermain untuk end user, pasti akan lebih fokus ke end usernya atau solusi-solusi yang lain untuk ke end usernya demikian. Nah, ini dia dari kami untuk PRTG. Nanti apabila ada pertanyaan bisa menghubungi kami atau DM saya juga nggak apa-apa, atau mau ke Pak Fuad atau langsung di grup nggak apa-apa, diinfokan saja. Saya misalnya Mas Aji saya mau butuh POC ini untuk produk IoT-nya atau mau produk apa gitu ya, itu bisa. Silahkan di-scan, kemudian bisa nanti untuk free trial, bisa tektokan dengan saya, atau dengan Mas Fajar di sini, kami open untuk informasi-informasinya, atau di grup boleh, silahkan. Demikian Pak Fuad dan Pak Admin di sini saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak Pak Aji. Mungkin ini ada pertanyaan nih, satu nih Pak. Boleh, silahkan. Waduh, Langsung mantap sekali. Dibatasi satu Mas Krisna ya. Oke, ini Biar dari nggak terlalu lama. Ali. Sangat bagus sekali presentasinya. Iya, silakan, silakan. Boleh ini langsung saja nih dari Iya, Pak Ali silakan. ini. PRTG ini kalau di dunia industri diterapkan di mana dan apakah seperti protokol atau hanya buat network communication saja? Oke, nah untuk penggunaan PRTG ini banyak sekali Pak, dari mulai kita bermain dari dunia telekomunikasi itu ada, kemudian dari dunia uh, perhotelan NMS-nya, jadi banyak sekali sampai dengan kita mengukur, atau terakhir saya mendapatkan informasi PRTG itu dipakai untuk agroindustri, jadi untuk apa namanya
melihat sensor. Ketika sensor airnya turun, nah dia akan memberikan notifikasi bahwa di PRTG ini ada sensor turun loh. Tetapi tetap harus mendapatkan informasi dari LT. Kemudian paling banyak itu masih dipegang oleh BTS atau telekomunikasi. Kemudian dari segi layanan kesehatan juga menggunakan PRTG, terutama untuk beberapa produk-produk, mungkin di Indonesia saya belum dapat insight-nya, untuk mesin-mesin MRI di rumah sakit itu dimonitor oleh PRTG. Nah, kemudian bisa dikolaborasikan dengan industri. Saat ini industri itu menggunakan modul eh, OPC-UA. Jadi OPC-UA jadi untuk pabrik-pabrik terutama. Nah, mungkin di Jawa Tengah ataupun di daerah industri, kawasan industri kan ada beberapa mesin-mesin yang tipikalnya lama nih, tetapi mau dimonitor oleh pihak manajemen. Kalau mesin-mesin yang baru saat ini sudah ada namanya OPC-UA modul di sana. Tetapi bagaimana dengan mesin-mesin lama? Pastinya dia harus menambahkan OPC-UA dengan modul Modbus-nya juga ada di sana. Kemudian hasilnya outputnya akan dikolaborasikan dalam bentuk PRTG. Dan ini biasanya kalau di dunia industri itu shop floor akan, oh ngapain nih orang IT masuk ke ranah shop floor, atau sebaliknya ngapain nih orang shop floor masuk ke ranah IT. Nah di sini PRTG sebagai jembatan dua-duanya, memberikan informasi terhadap shop floor atau memberikan informasi terhadap tim IT. Jadi pihak manajemen pasti akan memberikan mendapatkan informasi. Oh ya, saya agak kelupaan. Untuk PRTG sendiri ini dia bisa diinstalkan di handphone. Jadi kalau Bapak Ibu punya gadget, itu setelah NMS-nya jalan itu bisa langsung dipindahkan ke dalam dimonitor di gadget. Jadi outputnya nanti bisa dalam bentuk email secara default ataupun biasanya akan memberikan suggest dalam bentuk Telegram. Kenapa Telegram? Telegram ini masih gratis, tidak berbayar. Jadi cukup create bot dan segala macam parameternya apa. Nanti dari PRTG akan memberikan lemparan ke Telegram. Nanti notifikasinya ketika IoT-nya drop atau apa, dia langsung larinya ke Telegram. Nah, tetapi bisa juga sebagai dalam bentuk lain, misalnya MS Team, Slack, kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan WhatsApp? WhatsApp bisa. Dengan WhatsApp tentunya harus ada effort tersendiri untuk WhatsApp. Nah, effort tersendirinya itu apa? Di WhatsApp itu kondisinya adalah WhatsApp berbayar, harus WhatsApp bisnis, dan kemudian dia harus ada middleware-nya di sana. Jadi harus tidak secara langsung nembak ke WhatsApp, tapi harus ke tempat middleware-nya untuk lemparannya ke WhatsApp. Demikian, Pak, ini untuk semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak Aji. Mungkin pesan dari Pak Ketua tadi hanya Iya. satu pertanyaan gitu. Iya, mungkin Terus nanti bisa dilanjut di itu Mas, di Silanas gimana, Pak? ketemu Pak Aji nanti. Siap. Oh, Saya itu bawa, yang nanti ada beberapa solusi nanti saya bawa. Iya. Yang belum daftar Silanas nih, suruh daftar. Biar Iya, ketemu langsung boleh kan, tuh nanti konsultasi langsung. langsung apa ditanyakan secara gamblang kan, Iya. Iya, bisa. Mohon maaf ya teman-teman yang sudah inbox ya karena waktu terbatas dan karena masih ada sesi selanjutnya. Silakan Ini Pak Mas. Iya. ini sesi KMI lagi atau langsung ke materi, Pak? Lanjut ke materi biar gak terlalu siang. Oh, gini. Siap. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Aji tadi sudah memaparkan secara gamblang ya tadi juga tentang NMS, Network Management System ya, yang di PRTG tadi ya. Kemudian juga sudah mulai terintegrasi dengan IoT juga ya, sudah bisa menampilkan grafik untuk sensor dan yang lainnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pemateri langsung dari Pak Refsam Smart ICS. Halo Pak Refsam. Halo Pak. Oke, Pak Refsam sudah ada. Sekarang kita akan lanjut ke materi Smart ICS yang akan disampaikan oleh Pak Refsam. Waktu saya persilahkan, Pak. Oke. Aku coba share screen. Oke. Udah muncul ya tampilannya ya, Pak, masih loading? Ya, muncul Mas. Muncul, oke. PT-nya mana? Nah, udah muncul ya PT-nya ya? Oke, sudah. Muncul. Oke. Terima kasih untuk waktunya dan tadi materi menarik juga dari Pak Aji dari 521
terkait hardware dan juga softwarenya. Mungkin terkait hardware ini salah satu solusi alternatif juga. Jadi mungkin hardware bisa pakai 521, software bisa pakai ini gitu. Jadi sebelum masuk ke materi menggunakan Smart ICS, jadi aku mau kenalin dikit terkait Smart ICS atau mungkin Smartix sebutan atau Smart ICS. Jadi dia itu adalah SCADA dan IoT atau Industrial IoT, dan aku di sini sebagai lokal representasi dari Smart ICS. Kebetulan ini adalah perusahaan internasional yang saat ini lagi mencoba growth di Indonesia dan udah banyak beberapa implementasi di Indonesia. Nanti akan ku share apa aja implementasinya. Jadi yang pertama itu Smart ICS itu yang dijual Smart ICS adalah terkait kemudahan dan fleksibilitasnya. Yang pertama adalah no code atau nggak perlu ngoding atau scripting. Jadi kita bisa say goodbye untuk kompleks programming dengan no code Smart ICS. Kita bisa mengerjakan project tanpa ngoding dan tanpa script menggunakan tools drag and drop dan teknologi plug and play. Dan Smart ICS ini dapat dipelajari dengan cepat karena nggak perlu pengalaman apapun dengan ngoding atau bahkan dengan SCADA gitu. Karena sistemnya yang mudah, tinggal drag and drop. Dan hal ini membantu dalam mempercepat penyelesaian proyek, dan yang pastinya kalau proyek cepat selesai pastinya time saving dan juga cost saving. Yang kedua, web based, kita bisa nikmati akses online atau lokal tanpa batas dari lokasi manapun dan perangkat apapun. Smart ICS dapat dibuka dengan browser umum seperti Google Chrome atau Mozilla, dan kita dapat dengan mudah memantau atau mengelola sistem dimanapun gitu. Nah, yang terakhir ini yang poin yang cukup menarik dibanding aplikasi SCADA lain, yaitu ada unlimited user dan workstation. Jadi nggak ada batasan untuk jumlah users dan jumlah workstation. Ini berarti kita bebas menggunakan Smart ICS tanpa khawatir dengan batasan jumlah user dan workstation. Dan yang nggak kalah penting juga, Smartix itu cuma butuh satu license, jadi nggak ada license runtime, nggak ada license development, cuma butuh satu license aja untuk runtime dan development. Dan dengan tambahan unlimited user dan workstation. Dan fleksibilitas dari Smart ICS memungkinkan kita sebagai engineer atau mungkin user untuk menerapkannya dalam berbagai kasus atau sistem seperti building management system atau building automation, atau tadi mungkin kayak smart office, smart room atau semacamnya. Bisa juga melakukan forecasting, peramalan atau analisis, dan juga OII, salah satu topik di Cilanas, dan yang lainnya. Dan next ini kan saya akan tunjukkan terkait quick portfolio. Perlu di highlight, nggak semuanya, nggak semua project ditampilkan. Ini cuma project yang udah selesai dan diizinkan untuk ditampilkan. Jadi masih ada project yang lagi ongoing atau progress, ada juga yang emang confidential gitu, jadi kita nggak tampilkan. Yang pertama, penerapannya ada untuk data center. Jadi ini project building management system. Jadi Smart ICS berperan sebagai top level di mana semua subsystem terhubung ke Smart ICS. Jadi ada field system, ada automation system, itu masuk ke Smart ICS gitu. Dan Smart ICS ini perannya adalah dapat melakukan monitoring dan controlling semua aspek dari data center dan dapat dilakukan secara efisien dan sentral atau terpusat. Yang berikutnya ada untuk mining call atau call mining, dan ini yang menarik di sini. Jadi sebanyak 20.000 tag, ini komunikasinya OPC UA ya. Tadi juga dari Pak Aji juga nyebut OPC UA ya. Jadi Smartix juga bisa OPC UA. Ini 20.000 tag diintegrasikan ke dalam Smart ICS dan nggak ada delay. Jadi Smart ICS memiliki peran untuk di mining call ini, salah satunya adalah melakukan analisis data dan membuat forecast terkait data flow rate dan totalizer untuk pertambangan ini, yang mempermudah pengambilan keputusan. Juga untuk remote access yang bisa diakses dari manapun dan dengan device apapun. Ini juga nggak kalah menarik untuk shopping mall. Ini untuk chiller system kemarin, ini juga termasuk building management system atau mungkin building automation system. Jadi Smart ICS bekerja sama dengan hardware, jadi ada inverter, ada sensor juga, mengoptimalkan peningkatan power efisiensi dan meningkatkan efisiensi dalam menginvestigasi kesalahan pada sistem. Jadi Smart ICS penerapannya digunakan untuk bekerja sama dengan hardware untuk menghasilkan, untuk meningkatkan power efisiensi dari chiller system. Nah, berikutnya ada agriculture. Ini merupakan proyek untuk meningkatkan efisiensi produksi palm oil dengan remote access. Jadi melalui Smart ICS dengan tanpa perlu datang langsung ke lokasi produksi, dan juga bisa melihat datanya seperti apa realnya, dan juga bisa melakukan reporting dan semacam. Jadi meningkatkan efisiensi untuk produksi palm oil.
Nah, yang terakhir, ini untuk di airport, mungkin beberapa yang hadir di sini familiar dengan bandara ini. Ini adalah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Smart ACS telah diaplikasikan di beberapa area di Bandara Soekarno-Hatta, seperti untuk lighting monitoring, tunneling, atau pumping system, dan masih ada yang masih progres di bandara. Jadi Smart ACS ini berkomunikasi dan memanage beberapa sistem secara real time, memastikan sistem di bandara berjalan lancar dan aman. Dan seperti yang saya bilang di awal, saya mention di awal, Smart ACS itu mudah dan fleksibel digunakan. Jadi sebelum masuk ke sesi workshop, untuk membuat simple dashboard, teman-teman di sini mungkin sebelum mulai workshop mungkin ada info dari panitia, atau kalau nggak ada bisa langsung mulai workshop. Apa namanya? Jadi kita nanti setelah aku tunjukin video, videonya bentar aja, nggak lama, seberapa mudahnya menggunakan Smart ACS dan fleksibelnya. Nanti setelah itu baru kita akan coba trial menggunakan komunikasi menggunakan MQTT. Oh, ini ada contoh lagi, lupa kelewat. Ini contoh untuk OII dan foto seperti ini. Ini kemarin untuk mesin robot robot tangan itu untuk painting, nggak masalah, agak lupa sih. Tapi ini penerapan OII, salah satu contoh lainnya. Nah, ini videonya. Gue coba show sebentar. Jadi Smart ACS punya library widget yang bisa digunakan. Ada banyak library widget, salah satunya ada gambar. Ini bisa digunakan untuk menambah background atau gambar 3D atau 2D atau bahkan GIF di sini bisa ditambahkan. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, dia mencoba menambahkan gambar background. Tinggal drag and drop aja. Terus bisa nambahin widget lainnya karena Smart ACS punya library widget. Ada banyak widget di sini, ada untuk analog, ada untuk discrete, bahkan kita bisa custom sendiri. Salah satu fleksibilitas yang ditawarkan Smart ACS adalah kita bisa custom sendiri untuk widgetnya. Di sini ada banyak pilihan ya, ada pilih warna, opacity, dan semacamnya. Ini untuk rectangle. Bisa mengedit sudut drone-nya. Ada widget untuk teks juga. Ya, ini contohnya untuk monitoring mesin. Dalam hal ini contohnya untuk monitoring mesin. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait sama ACS, terkait mungkin fiturnya apa aja dan semacamnya, boleh ditanyakan langsung di kolom chat. Nanti kalau misalnya ada waktu menjawab akan kujawab. Tapi kecuali harga ya, harga mungkin diskusi nanti. Nah, ini contoh lagi. Ini udah ada elemen kayak gini. Jadi salah satu fleksibilitas yang ditawarkan Smart ACS salah satunya adalah kita bisa mendesain gambar di luar aplikasi Smart ACS. Contohnya pakai Figma, atau mungkin pakai SketchUp, atau mungkin pakai Photoshop atau Adobe Illustrator gitu. Nanti tinggal di-save dalam bentuk gambar, tinggal kita upload di sini. Ini salah satu fleksibilitas yang dimiliki Smart ACS. Jadi selain bisa buat di Smart ACS langsung, bisa juga buat di aplikasi lain. Dan fitur powerful lainnya adalah copy paste. Ya, mungkin beberapa SCADA udah punya copy paste ya, fitur copy paste. Ini termasuk mempermudah banget. Copy paste tinggal copy dan paste. Ini mempercepat dalam pengerjaan. Jadi yang tadi aku bilang, SmartText itu fleksibel dan mudah digunakan, bisa meningkatkan efisiensi waktu dalam mengerjakan proyek. Jadi sehingga time saving dan cost saving. Ini salah satu sampel widget untuk discrete. Ada banyak pilihannya, bisa bikin logic di sini, kayak misalnya untuk minimum dia akan menjadi warna apa, atau ketika mati ya, dan juga ketika maksimum atau ketika dia nyala akan jadi warna apa gitu. Di sini bisa disetting logiknya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, untuk parameternya seperti ini, jadi widget ini akan dihubungkan ke address atau tag atau parameter yang terhubung ke Smart ACS. Contohnya device atau PLC atau mungkin Arduino atau semacamnya, atau sensor. Ya, besok copy paste lagi. Ini contoh untuk data OK dan NG. Ini salah satu poin penting di produksi, ada OK dan NG. OK itu not good dan OK itu good dan NG itu not good. Jadi salah satu yang ku ketahui ketika terjun ke industri itu, mereka nggak pakai good karena katanya mesin cuma bisa baca 2 huruf apa-apa waktu itu ya. Jadi pakainya OK dan NG. Nah, ini contoh widget analog. Jadi banyak customisasi juga di sini, bisa nambahin unit, bisa adaptif, dan bisa dihubungin ke
tag atau parameter. Lalu untuk size-nya bisa diatur manual, di layoutable seperti ini. Bisa juga pakai mouse saja, tinggal digerak-gerakin aja, atau bisa manual untuk ukurannya. Dan bisa di blok lebih dari satu, lalu tinggal copy dan paste seperti ini. Dan untuk ini kita ganti NG. Ini untuk angkanya angka sampel aja ya. Jadi bukan data real, jadi nggak ada konektivitas apapun di sini. Smart.js punya data demo untuk mencoba trial membuat sebuah dashboard di aplikasi Smart.js. Dan parameternya boleh diabaikan ya, maksudnya mungkin ngerasa nggak ada kaitan atau apa. Ini cuma contoh aja, mau nunjukin seberapa mudah dan seberapa cepat sih ngebuat Smart.js. Ngebuat dashboard SCADA dengan Smart.js. Dan salah satu fiturnya juga, kalau misalnya nggak mau milih kayak tadi, untuk tag-nya tinggal ketik aja. Contohnya voltage kayak gini, nanti muncul datanya. Jadi kalau nggak mau capek milih satu-satu kayak tadi, bisa tinggal ketik aja tag atau address-nya apa. Dan bisa customize tipe widgetnya langsung. Nah, contohnya seperti ini. Dan berikutnya, SmartText juga punya fitur pop-up. Jadi dia sama kayak dashboard, cuma lebih simple dan ukurannya bisa diatur sesuai kita. Ini case-nya digunakan kalau misalnya nggak mau punya banyak halaman gitu. Dan di pop-up ini juga bisa nambahin background sama kayak dashboard tadi. Ya, bisa kayak gini, bisa nambahin background, ukurannya bisa diatur sesuai kemauan kita, dan bisa ditambahin widget juga. Banyak widget yang bisa ditambahin. Nah, contohnya dalam hal ini menambahkan gambar untuk gambar mesinnya. Ini contoh aja gambarnya. Mungkin kalau mau pakai gambar real, 3D, atau map itu bisa. Contohnya tombol untuk on off-nya. Misal juga mau bikin tombol lain bentuknya yang gimana juga bisa. Kayak tadi aku mention, salah satu keunggulannya bisa custom widget. Jadi kalau misalnya pengen buat widget sendiri, misal punya existing SCADA yang udah nyaman dengan bentuk widget kayak gitu, bisa banget untuk bikin widget di Smart.js custom widget. Contoh untuk modenya, tinggal masukin parameternya, hubungin ke device atau controller. Ini di sini contoh untuk nge-write speed dari mesin. Ini contoh aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk pop-up-nya bisa diatur juga untuk desimalnya mau berapa. Dia juga punya database ya, database sendiri. Database-nya pakai Postgre atau enggak Microsoft SQL. Nah, selanjutnya ada link button untuk menghubungkan ke pop-up kayak gini. Tinggal diatur aja pop-up mana yang mau dihubungkan, terus mau dihubungkan ke device mana gitu. Nah, contohnya ke demo 1, anggaplah demo 1 PLC 1 ya. Ini just example aja. Bisa diatur juga warna-warnanya, atau mau dihilangin juga bisa. Jadi cuman kayak ada kotak tapi nggak ada apa-apa gitu. Juga bisa. Nah, ini akan taruh di mode. Jadi mode ini ketika diklik akan muncul pop-up. Dan udah satu elemen, satu card di save. Nah, kelebihan lainnya adalah ada fitur grouping di Smart.js. Dan ini akan tunjukkan seberapa simpelnya mengganti semua tag yang ada di sini. Jadi ada fitur grouping di sini, tinggal di group aja dan tinggal di copy paste seperti ini. Nah, untuk menggantinya, jadi ketika ada device yang berbeda tapi parameter atau tag atau address sama semua, kita bisa tinggal klik kanan di sini. Tinggal klik kanan di grup kedua. Yang grup 1, di grup kedua kita klik kanan, kita ubah parameter link, kita ubah ke demo 2. Dan klik apply, dan udah selesai. Itu kita udah punya 2 perangkat tapi dengan tag atau address yang berbeda. Add 2 perangkat berbeda dengan address atau tag yang sama. Dengan juga 2 pop-up, sesimpel itu, secepat itu yang Smart.js tawarkan. Dan sekali lagi, yang ku highlight adalah SmartText itu yang ditekankan Smart.js itu adalah fleksibilitas dalam membangun dashboard. Jadi batasannya hanya imajinasi, tapi juga ada batasan di Smart.js juga, dan juga kemudahan dalam menggunakannya. Dan ini tuh bisa dibilang kayak aplikasi editor, kayak aplikasi desain, tapi SCADA gitu. Mungkin sebelum lanjut,
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau nggak ada, Oke, eh sedikit ya, tanya Mas Rasam. ya Pak Fuad. Iya. eh saya tadi apa sebenarnya saya sudah install. Mhm. Mungkin dari teman-teman sini yang sudah berpartisipasi di Zoom ini, mungkin ada yang sudah nginstal tapi ada yang kesulitan installnya. Silakan ya kalau mau ada yang mau ditanyakan sebelum Mas Revan akan melanjutkan sesi workshopnya nanti biar nggak ketinggalan. Ya, Jadi boleh. tadi sudah saya share untuk link downloadnya ke Google Drive. Ya, untuk silakan teman-teman yang baru join bisa klik link tersebut untuk software Smartick ya. Ya, Itu Mas Refsam. Mungkin ya ada boleh. yang baru join Zoom gitu, biar nggak ketinggalan. Mm, Boleh. Tapi mungkin aku sambil jawab dari beberapa pertanyaan yang di chat ya, Ya, Pak Fuad. silakan. Ini pertanyaan menarik banget dari Pak Ali. Pak Ali Andriana, Cimahi. Kemarin aku ke Cimahi, Pak, tapi nggak ketemu Pak Ali. Jadi, apakah Smart ACS ini bisa di-protect area development-nya dan punya user authorized? Nah, karena unlimited user, jadi user itu bisa kita setting roles-nya. Bahkan, misalnya ada 5 user, 5-5-nya ini beda dashboard, itu bisa banget. Jadi misalnya satu untuk manajemen, satu untuk operator, satu untuk engineer yang buat role-nya itu administrator engineer. Jadi dia bisa ngedit, bisa development dan semacamnya. Sedangkan untuk operator dia view aja, dan view-nya untuk mesin gitu. Sedangkan untuk manajemen dia cuma view terkait efisiensi, itu bisa. Atau ada 10 user dengan 10 tampilan berbeda, itu juga bisa. Jadi karena dia unlimited user dan kita punya kebebasan dalam mengatur roles-nya, entah itu viewer atau mungkin engineer atau semacamnya. Jadi pertanyaan dari Pali itu bisa banget untuk seperti itu, untuk memprotek. Jadi cuma engineer aja yang bisa nge-develop, sedangkan untuk manajemen atau dari operator dia sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, cuma lihat aja, bahkan nggak bisa ngeklik, misalnya ada tombol untuk mengendalikan, itu nggak bisa ngeklik, itu bisa di Smart ACS. Satu license-nya berapa tag? Nah ini menarik juga. Untuk Modbus, satu device itu unlimited tag, Pak, untuk Smart ACS. Kalau untuk OPC UA, ini skenario-nya aja ya, tapi untuk harganya mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan lagi karena aku kurang tahu detail harganya. Yang tahu itu dari yang internasional ya. Satu tag itu untuk Modbus, dia itu bacanya by device connection. Jadi misalnya ada 2 PLC, dibaca oleh Smart ACS, maka dihitungan 2 device. Nah, satu device ini dia tuh unlimited tag. Jadi nggak ada batasan untuk tag. Untuk Modbus, SNMP, dan beberapa protokol lainnya. Kalau untuk OPC UA dan untuk MQTT, dia itu by tag. Jadi bisa dikatakan kalau untuk MQTT 100 tag itu sama dengan satu device. Kalau OPC UA 300 tag itu satu device. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada terkait, mungkin nanti akan ku-share juga terkait instalasinya. Yang di download itu pertama ada database, database-nya bisa Postgre atau mungkin Microsoft MS SQL. Tapi nanti di sini aku menggunakan PostgreSQL. Nanti akan ku show, tapi mungkin aku nggak show instalasinya. Nanti akan ku share aja dokumen manualnya. Nanti video ini kan juga di-record. Nanti setelah partisipan di sini udah menginstal, nanti bisa coba nonton video ini. Nanti coba baca data MQTT-nya. Sama-sama Pak Ali. Nanti mungkin kita bisa ketemu Pak Ali di Cimahi kalau mau ke sana lagi. Ini langsung ke workshop aja atau ada dari panitia dulu? Langsung aja Mas. Oh, langsung aja ya, oke. Oke, siap. Wait, mana ya? Stop share gimana ya? Mana ya? Di mana ya? Oke. Oh, nanti Pesan sekali. Oh, ini tadi aku kelupaan ini kontak untuk Smart ACS, ada WhatsAppku, ada LinkedIn-nya, lalu ada link Smart ACS. Nanti mungkin juga akan ku share di grup Silanas atau kelas Silanas. Nah, untuk target hari ini, aku akan show ngebuat dashboard seperti ini. Komunikasi yang digunakan adalah MQTT, dan untuk informasi data MQTT-nya seperti ini. Jadi ada broker dengan IP 116.193. Mungkin yang udah install bisa coba bareng nanti. sorry Mas. Oh iya, Ini ketutupan itunya kayak yang hitam-hitam itu broker yang punya Mas itu. kalingan sama ini ya yang Iya ya, itu dibawain kali ya atau enggak di minimize kali.
Oh ini energi tadi tutup aja karena nggak kepake. Ya, betul. Ini untuk data Ya, informasi brokernya. Ada topiknya power meter slash data slash sekian sekian sekian. Terus yang mau dibaca sesuai tampilan tadi itu mana tadi maksudnya? Ada voltage, ada current, frekuensi, power, ada PF, ada energi. Ini datanya dan akan ku coba show tahapan step by step-nya terkait MQTT. Ku coba minimize. Nah, jadi langkah awal ketika udah install Smart ACS, yang pertama pastikan install database, install Smart ACS, lalu login. Nanti akan ada tampilan seperti ini dan mungkin warnanya ini beda ya. Jadi Smart ACS itu juga punya fleksibilitas dalam mengganti warna. Contohnya dalam hal ini toolbarnya. Jadi misal ada customer logonya warna ungu gitu, sedangkan Smartix itu warnanya biru dan mereka nggak mau lihat warna biru, itu bisa kita ganti di sini, namanya toolbar. Ini bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Aku ambil contoh warna biru tua aja ya. Nah, langkah pertama untuk menghubungkan Smart ACS ke MQTT, itu kita bisa ke data source, bisa klik icon menu ini yang garis tiga ini, lalu kita bisa ke data source yang ini, kita bisa minimize yang ininya. Nah, di sini ada beberapa common komunikasi, ada Adaptel, Modbus, MQTT, Office UA, SNMP, ada juga scripting. Ini yang menarik dari Smart ACS. Jadi salah satu yang dijual adalah no code atau no scripting, tapi ketika melihat di pasar ternyata banyak yang membutuhkan scripting, akhirnya kita adakan tapi dengan catatan jika user membutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak apa-apa, nggak pakai gitu. Dan selain komunikasi ini kita juga bisa custom komunikasi gitu. Misal butuhnya Bagnet atau butuh Profinet itu bisa kita provide. Nah, baik lagi ke MQTT, kita bisa klik MQTT. Nah, di Smart ACS itu ada namanya template. Template ini yang berperan penting dalam sistem plug and play-nya Smart ACS. Jadi secara sederhananya kita buat satu template dan itu bisa sebelum kita konekin ke device, ketika kita punya data MQTT, kita bisa buat template-nya dulu dan ini bisa diterapkan sekaligus ke banyak device dengan template yang sama gitu. Jadi nggak perlu capek-capek lagi buat assign address-nya dan semacamnya. Tinggal pakai template ini aja gitu dan otomatis terhubung gitu. Jadi pertama itu buat template dulu kalau Smart ACS. Ini sebenarnya udah ada template-nya, cuman aku coba buat baru ya. Aku coba buat baru. Bentar. Tadi di mana ya? Oke, kita lanjut. Aku coba buat template. Misal nama template-nya itu adalah power. Bukan misalnya energi monitoring. Ini contoh aja ya. Kalau keliru mau dimaafkan ya. Karena ini contoh aja. Ini bisa abaikan, yang lainnya bisa default aja. Teman-teman bisa disetting juga sesuai konfigurasi yang ada. Tapi dalam hal ini biarkan aja default. Nanti ada dua pilihan. Ada add and continue, ada add. Kalau bedanya apa? Kalau ketika klik add, dia udah selesai. Sampai situ aja. Tapi kalau misalnya kita add and continue, tadi energi monitoring. Add and continue, kita lanjut menambahkan parameter apa yang mau dibaca dari MQTT-nya, dari publisher-nya. Contohnya dalam hal ini cuma subscribe aja ya, cuma ngebaca data aja, kita nggak melakukan suatu tindakan nge-write atau apa gitu. Kita cuma menerima data dan kita akan menampilkan data tersebut dalam dashboard. Jadi yang pertama, kita subscribe, ini biarkan default. Lalu untuk topiknya, kita bisa ke PPT lagi. Bukan ini, share screen yang mana ya? Nah, kita bisa copy yang dari Power Mentor data sampai ini, sampai apa tuh, 70 dan sekian. Jadi aku coba copy ya. Copy-nya dari mana nih? Oh, dari sini. Power Meter. Nah, kayak gini. Tapi di Smart ACS itu ada sebutannya prefix. Prefix itu apa? Prefix itu adalah awalan dari topiknya. Jadi kita nggak perlu ngambil awalan topiknya. Jadi parameternya bisa kita hapus. Kita biarkan aja data slash dan sekiannya. Nah, prefix itu nanti ada di device. Nah, untuk source data type dan result data type,
tadi karena kita punya data JSON seperti ini, ada metadata, ada voltage, current, dan semacamnya. Jadi kita type datanya adalah JSON. Nah, untuk JSON path-nya, ini kita bisa masukkan sesuai yang tadi, yang di PPT mana. Nah, metadata, lalu voltage gitu. Untuk formatnya itu adalah nggak harus kopas kayak gitu ya, tapi untuk formatnya itu bisa seperti ini. Kecil ya, meter_data titik voltage, lalu kita ininya 0. Nah, seperti ini untuk mengambil voltage, lalu kita bisa ganti namanya voltage gitu ya. Data type-nya bisa diubah jadi float, atau mungkin mau nyoba yang lainnya juga silahkan. Nah, kalau udah, tinggal di add. Nah, ini ada. Nah, untuk berikutnya tinggal di copy aja. Copy, tinggal ganti namanya aja. Misalnya untuk current atau untuk arus. Tinggal ganti ininya aja jadi current, tadinya voltage. Lalu tinggal copy lagi. Tadi karena yang kita mau baca ada 6 parameter, tadi kita copy sampai 5 kali. Ini contohnya tadi apa ya? Power ya, power. Tinggal ganti nama current-nya jadi power. Lalu tinggal copy. Lalu copy lagi, mungkin agak monoton. Tapi lumayan seru kok untuk ketika udah mengerjakan. Tadi frekuensi ya. Frekuensi pakai Y. Namanya kita ganti jadi frekuensi. Kalau ada copy lagi, ya 2 lagi. PF. Ini PF. Terakhir ya, ini terakhir nih. Terakhir tuh tadi kalau nggak salah energi ya, energi. Ini tinggal ganti aja PF-nya jadi energi. Nah, udah tinggal copy. Sekarang kita udah punya satu template untuk energi monitoring. Dan ini bisa kita pakai untuk kita bisa membaca beberapa device dengan prefix yang berbeda, tapi dengan topik yang sama gitu. Nah, jadi ketika template udah selesai, kita tinggal bikin koneksi Smart ACS ke MQTT-nya atau ke device-nya. Bisa klik add connection yang di sini. Nah, ada beberapa option di sini. Cuman karena kitanya pakai MQTT yang TCP, jadi type-nya kita bisa ganti jadi TCP, lalu localhost di sini, karena untuk TCP itu yang penting adalah IP dan portnya. Kita bisa cek lagi di sini IP dan portnya. Di sini IP-nya segini ya, 116.193.190.17, portnya 85. Tinggal dimasukin aja 116.193.190.17 ya. Portnya 1885. Nah, yang penting juga itu adalah protokol versionnya. Ini bisa dipastikan. Cuman untuk yang ini 3.1.1 ada case di mana ketika versinya dipilih yang berbeda itu nggak kebaca. Jadi kalau misalnya dirasa udah benar semuanya, bisa dicoba dicek protokol versionnya itu sesuai apa enggak. Lalu user ID-nya nih bebas, bisa angka, bisa huruf. Ini aku coba kasih huruf, misalnya 1. Ini nggak boleh sama ya, misal ada yang nyoba juga di sesi ini. Jangan sama 1 ya, nanti nggak bisa tabrakan nanti. Nggak bisa kebaca. Terus untuk username-nya tadi itu Simor ya, Simor. Passwordnya Simor. Nah, kalau udah tinggal add atau add continue. Kalau add dia udah finish, kalau continue kita bisa pilih template. Nah, tinggal pilih template. Nah, prefixnya itu tadi aku bilang. Jadi di apa namanya? Aku nggak mau show. Nah, ada power meter / data. Nah, di Smart ACS itu prefix itu adalah awalan dari topik yang power meter ini. Jadi tinggal tambahin aja power meter. Klik add. Nah, misalnya ada data MQTT lain gitu. Beda prefix, beda depanannya. Misalnya datanya itu power meter 2 atau power meter 3. Bisa tinggal copy dan ganti prefixnya dengan template yang sama. Jadi nggak perlu capek-capek lagi buat ngonekin ke tag atau address-nya, tinggal pilih aja template yang mana udah dibuat. Nah, kalau udah jangan lupa di-save. Nah, ini udah online. Nah, salah satu keunggulan lagi dari Smart ACS, dia punya fitur auto building
dashboard. Tapi ya mungkin nggak sebagus yang kita buat dengan custom gitu. Tapi biasanya ini kita gunakan untuk mengecek apakah datanya itu udah terhubung apa belum gitu. Datanya udah show apa belum. Jadi bisa ke icon kecil yang 3 ini di sini ada namanya create new dashboard for device. Nah, bisa diklik, tinggal di create, go to dashboard, dan finish. Kita sudah punya simple dashboard dengan data-data yang kita hubungkan. Dan ini udah terhubung ya, dari ada angkanya, ada current 0,03, ada energi 1,59, frekuensi, dan semacamnya. Jadi salah satu keunggulannya juga kita punya auto creation dashboard, cuman simple dashboard, dan kita punya beberapa settingan di sini. Coba kita hapus dashboard ininya. Kita ke data source. Nah, ada banyak pilihan ya, jadi bisa grouping by apa, atau all widget to single card, atau all add each widget to an individual card. Misalnya individual gini, terus coba kita create, kita go to dashboard, nanti hasilnya gini. Jadi setiap ini tuh misah, ada pembatasnya, cuman ini nggak kelihatan. Jadi gitu contohnya. Lalu untuk customize-nya gimana? Customize-nya kita bisa ke bagian home, atau nggak mungkin nanti ke bagian halaman tadi, tapi kita harus pastiin juga data yang kita dapat ini tuh udah punya unitnya gitu. Misalnya voltage itu voltage, current itu ampere gitu, frekuensi itu Hz atau hertz gitu. Kita bisa ke icon yang ini, device parameter. Nah, di sini kita bisa melakukan scaling. Jadi mungkin jika kelupaan membuat scaling di program PLC, kita bisa scaling langsung di sini. Dan kita bisa milih data mana aja yang mau kita write ke database. Kan biasanya untuk efisiensi database, nggak semua data kita masukkan ke database. Biasanya hanya yang urgent aja. Atau mau semuanya nggak apa-apa. Di Smart Access juga punya manajemen database. Itu bisa cleaning database setiap periode berapa kali sekali gitu. Di sini bisa juga bisa scaling, bisa menambahkan unit measure, dan semacamnya gitu. Atau bisa milih mana yang mau di-write di DB. Atau on change. Ini on change itu misalnya ketika nilainya 220,1 dan ketika on change 0,1, maka ketika nilainya 220,2 itu akan ke store ke database. Tapi kalau on change misal diubah jadi 5, jadi ketika 220 ke titik 20.1 ke 220.2 itu nggak akan ke store. Akan ke store ketika nilainya itu bertambah 5 atau lebih dari 5. Ini settingnya di sini di on change. Nah, untuk scaling di sini kita harus tahu berapa nilai masuk minimalnya dan maksimalnya. Contohnya integer. Integer kan minimalnya 0. Integer 16 contohnya ya. Nilai maksimalnya kalau nggak salah 35565 kalau nggak salah. Tinggal masukin aja, lalu tinggal masukin outmax-nya berapa. Ini kalau nilainya raw. Tapi kalau nilainya kayak tadi udah sesuai, itu nggak perlu di scaling. Ini untuk set point ada high atau higher high, atau ya ini lebih tinggi dari high lah. Message-nya mau apa? Ini ada high, message-nya mau apa? Ada low, message-nya mau apa? Ada low, message-nya apa? Ini bisa diedit, bisa di-setting mau berapa angkanya sesuai kebutuhan. Atau mau dihilangin juga bisa. Tapi ini kita abaikan aja saat ini. Ini karena belum ada unitnya, aku coba masukin. Jadi ini adalah ampere. Energi itu abaikan aja ya. Ini contoh aja ya. PF juga kosongin aja. Power mungkin kWh. Terus voltage V gitu. Kalau udah tinggal di save. Nah, ini bisa di-download juga dalam bentuk Excel, export. Jadi misalnya mau ngerjain di Excel, itu juga bisa. Nanti tinggal di-import aja. Salah satu keuntungannya itu. Excel ya? Wait. Nah, kalau udah di-save, ini di sini bisa ganti nama, ganti alias, atau nambahin unitnya gitu. Terus kita balik lagi ke data source. Nah, salah satu tindakan preventif yang bisa kita lakukan, kita bisa ekspor ini juga jadi Excel. Jadi ini salah satu hal yang udah dicoba nih, aku delete ya, delete, terus save. Nah, misal in case ada semacam kejadian di mana kehapus itu ya, tapi kita punya data Excel nih, kita tinggal import aja, import Excelnya, dan udah online. Itu contoh-contoh ininya. Dan kita balik lagi ke creation ya, dashboard creation, kita bisa ke main page. Nah, ini yang aku bilang, jadi dia tuh cuma butuh satu license, runtime dan development, jadi nggak perlu 2 license, dan cukup 1. Jadi kita bisa klik icon. Ini perlu di highlight. Ini tuh user dengan roles administrator.
Jadi bisa klik pensil, lalu ke bagian menu lagi, bisa di add plus custom dashboard atau point. Kita bisa klik custom. Kalau point itu dashboard untuk satu device. Jadi dalam satu tampilan itu isinya cuma satu device aja. Misalnya dari PLC 1, ya di point dashboard itu isinya cuma PLC 1 aja gitu. Ketika mau nambahin dari PLC 2 itu nggak bisa. Karena nggak ada point itu khususnya satu dashboard untuk satu device. Nah, kalau custom, misal untuk overview dari 5 PLC, mau di summary di sini, nah ini pakai custom dashboard. Jadi seperti ini, dan ada garisnya ini, ada garis batasannya, mana atas, mana bawah. Ketika diklik, kita bisa milih apa namanya size-nya, mau full HD, atau mungkin XD, atau mungkin mobile, portrait, landscape, dan semacamnya. Tapi dalam hal ini aku coba full HD. Nanti habis itu tinggal klik add card, grid sama free, atau free layout, cuman free itu lebih bebas, gerak-gerak ini kayak gini. Kalau misalnya grid, dia yang sesuai kotak-kotak ini. Nah, dia gerakan nggak bebas. Tapi dalam hal ini aku coba pakai free layout. Nah, garis merah ini adalah batas untuk display full HD. Jadi bisa disesuaikan aja. Sesuaikan full HD. Nah, kayak gini. Habis itu tambahin image buat background. Atau nggak tambah rectangle. Tadi bisa kayak aku bilang tadi, kita bisa tambahin dari gambar dari luar aplikasi atau dari sini. Kita bisa pakai rectangle buat background. Dipasin sama display bawahnya. Kalau nanti coba kita ganti yang agak-agak apa ya, biar lebih eye catchy. Kalau mau gradient bisa pakai aplikasi di luar ini gitu. Nah udah, background contoh kayak gini. Terus yang penting untuk background adalah kunci di lock. Jadi intinya sama kayak aplikasi desain. Jadi ada lock, ada semacamnya. Jadi biar nggak bisa diganggu gugat. Ini nggak bisa diklik-klik. Bisa tambah widget lagi. Nah, salah satu fitur Smart Touches adalah punya library widget yang lumayan banyak. Jadi contohnya ini ada fun, dia bisa muter-muter, ada gauge, ada banyak pilihannya, ada like, ada 2 pilihan, bisa ada pipes juga, ada banyak pilihan. Terus ada juga pump, ada yang muter gitu, ada trafo dan semacamnya, ada tren juga. Dan bisa custom widget. Jadi pertama, kalau sesuai gambar yang di PPT, itu goals-nya adalah ngebuat desain seperti bilang ya. Salah. Nah, seperti ini ya. Jadi ada header-nya, ada power monitoring, kalau ada beberapa card seperti ini. Jadi yang pertama bisa kita tambahkan rectangle lagi. Tapi ini nggak harus, misal teman-teman ada yang mau nyoba, nggak harus sama ya, beda juga boleh. Nah, contoh seperti ini mungkin kegedean kali ya. Tadi untuk warnanya warna putih, tapi opacity-nya kita ya kurangin sedikit. Terus ada juga stroke-nya warna putih juga. Ketebalannya kita tebalin. Ini ganggu ini nih, bentar ya. Nah, ini bisa tebalin, misal 6 atau 7. Nah, ini untuk round sudut masing-masing sudut perseginya, misal 10, 10. Nah, seperti ini. Terus kita tambahin teks. Teksnya tinggal ketik aja, teks gitu. Ada 2, ada kondisi sama teks buat kita ketik gitu. Nah, ini kalau buat ketik pakai text note, tadi power monitoring. Nah, tinggal drag and drop aja. Ukuran yang kita gedein, terus taruh tengah-tengah, ya sekalian tengah-tengah, lalu kita bold, kita blok semuanya, kita kontrol plus B. Kita blok seperti ini. Untuk itu jadi seperti ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, boleh dulu kali ya. Ya, nggak apa-apa disambi yang ada pertanyaan, Mas Nefsam. Iya, oke. Banyak itu pertanyaannya di chat tuh. Ya. Database engine-nya pakai apa? Database-nya, dia itu Smart Touches itu punya 2 ya, satu aplikasi web SCADA-nya, satu reporting. Kalau web SCADA-nya sebenarnya bisa custom, cuman saat ini yang kita provide ada 2, PostgreSQL dan juga MS SQL. Nah, kalau untuk reporting, dia itu bisa melakukan semacam analisis, semacam ya fitur reporting lainnya ya.
Cuman kelebihannya adalah dia tuh kayak kayak Word atau enggak kayak Excel gitu. Jadi bisa langsung di-save PDF atau bisa langsung dikirim email, dan database-nya tuh dia bisa database dari mana aja keunggulannya. Ini satu hal yang bikin gue kaget ketika aku join Smart ACS. Bisa dari bahkan bisa dari CSP, dari Excel atau database lainnya gitu. Itu salah satu hal powerful terkait reporting. Jadi Smart ACS itu ada dua apa sebutannya ya? Kayak dua editor lah, satu editor web SCADA-nya, satu buat reporting. Nah, reporting ini mungkin nanti akan ku show di akhir. Itu keunggulannya adalah dia tuh bisa ngambil data dari database manapun. Misal ada sistem existing database yang lain mau dibaca di reporting Smart ACS, itu bisa. Salah satu keunggulannya itu. Sekali lagi fleksibel dan juga mudah digunakan. Dan reportingnya juga tinggal drag and drop. Ini cepat sih, maksudnya jadi aku coba jawab sebentar dulu. Ini juga cepat buat. Terus monitoring device lapangan dengan gateway MQTT. Ya tadi JSON untuk satu data. Bisa custom. Datanya bisa sesuai ngikutin dari gateway-nya. Yang penting kita tahu. Yang penting konfigurasinya sama gitu sama gateway-nya. Kalau TCP TCP, kalau TLS TLS itu. Analisis seperti apa dulu? Kalau analisis untuk mengetahui nilai maksimal, nilai minimum, average, atau analisis ada poin-poin bermasalah, ada abnormal, itu bisa. Nanti mungkin akan ku show juga contohnya di akhir. Kalau MS SQL kenal lisan lagi nggak? Kalau MS SQL karena itu di luar, jadi kalau Smartix itu untuk koneksinya kita tuh cuma sebatas ke koneksinya aja. Terkait database ini ada bayar apa enggak, itu di luar tanggung jawab kita. Jadi kalau pakai Postgre kan gratis ya. Atau mungkin ada yang bayar tapi nggak tahu deh. Setelah ini aku gratis. Jadi kalau pakai Postgre gratis, ya gratis gitu. Tapi kalau MS SQL, kalau misalnya emang beli lisensi, ya mungkin dari user ngerasa MS SQL lebih lebih powerful dan lebih oke gitu, dan siap di license ya nggak apa-apa gitu. Jadi Smartix itu untuk database-nya bisa MS SQL atau Postgre. Nah, terkait lisensi dua software ini, itu kita nggak tahu gitu, tergantung aplikasinya. Fitur AI, untuk saat ini baru ada fitur scripting. Dan keunggulan Smartix itu setiap tahun itu selalu ada update, mungkin 2 atau 3 kali. Salah satu update itu adalah fitur widget untuk CCTV, tapi itu kalau nggak salah di akhir bulan ini atau nggak di next release. Dan di next release juga bakal ada widget untuk melihat data historical gitu. Jadi salah satu keunggulannya itu akan ada selalu ada update. Nah, ketika yang hadir di sini misalnya perusahaan SI atau mungkin vendor, ketika berpartner dengan kita dan punya insight baru dan ngerasa ini urgent, itu bisa langsung kita masukin ke priority untuk develop gitu. Contohnya tadi scripting yang tadi kayak gue bilang. Padahal awalnya Smart ACS itu ditawarkan di Indonesia, poinnya adalah no code, no scripting. Tapi ternyata banyak yang minta ada scripting dong gitu. Satu user 3 atau 3 SI 4 atau banyak lah. Akhirnya kita ngasih satu priority kita tanya kenapa penting, kenapa perlu ada. Ketika kita tahu pain point-nya, kita kembangin gitu. Ini salah satu keunggulan Smart ACS. Trialnya bisa custom Pak Yasir. Kalau mau 1 bulan 2 bulan bisa. Nanti gue kirim ke Pak Yasir. Oke, mungkin lanjut. eh Kalau berdasarkan di PPT tadi, ini kita lumayan cepat aja ya, karena ini juga nggak lama sih. Kayak gini ya, ada beberapa card, jadi kita bisa coba buat cardnya di sini. Tinggal add yang sama atau copy aja ini, tinggal copy. Nah, kayak gini, tinggal dikecilin ya sekiranya aja lah ya. Terus tambahin widget untuk menampilkan data gitu ya. Data tadi. Dia itu, gue capek masalahnya. Nah, ini, misal pakai yang ini widgetnya. Nah, ini juga ada konfigurasinya, bisa dihilangin captionnya, unitnya mau ada atau nggak ada gitu. Bisa dihubungkan, tadi kan voltage ya pertama, voltage, MQTT voltage. Nah, yang ini. Nah, ini contoh seperti ini, lalu bisa ditambahkan teks atau nggak copy aja di sini. Salah, copy, lalu ubah jadi voltage. Nah, ini ukurannya bisa dikecilin. Misal segini lah ya. Ya, sekitar tengah-tengah gini. Nah, sama tadi ada semacam status ya, peringatan. Informasi terkait nilai ini tuh apa gitu. Apakah melebihi atau enggak. Mana tadi pakai namanya analog text condition. Karena taruh bawah sini bisa diginiin. Tadi dihubungin ke yang samanya voltage.
Nah, ini kita konfigurasi. Jadi untuk alignment-nya taruh tengah sesuai tadi yang digambar. Outline-nya kita standar biar ada background-nya kayak gini. Terus kita tambahkan logic untuk shape color-nya. Jadi ketika dia kondisinya lebih besar dari anggaplah 230, maka dia warnanya akan merah. Tambahin lagi untuk ketika lebih kecil kondisi. Ketika lebih kecil dari anggaplah 210, ini contoh aja. Warnanya kuning gitu misalnya. Nah, ketika nilai lain yang di tengah-tengah ini warnanya hijau, ya berarti normal. Nah, kayak gini. It's hijau. Nah, terus untuk text condition-nya biarin aja, atau mau di warna putih bisa diklik, biarin other kayak gini, tinggal diubah jadi warna putih kayak gini. Nah, untuk message-nya kita bisa atur di sini. Bisa kita tambahin logic di sini. Logiknya samain ketika kondisi lebih besar dari 230. Contohnya anggaplah apa namanya? Tegangan voltage high gitu misalnya. High tanda seru misalnya seperti ini. Terus ketika kondisi lebih kecil dari 210, maka kondisi teksnya adalah voltage low atau low voltage lah ya. Terus ketika kondisi lainnya di tengah-tengah nilai ini, message-nya adalah normal. Voltage normal. Nah, kan kayak gini. Nah, kalau udah bikin ini, satu card kita udah bikin, kita tinggal blok aja semuanya. Bisa baca CTRL tekan di blok, lalu Ctrl plus G atau klik kanan, grup. Nah, ini udah jadi satu grup, dia bisa kita pindah-pindahin. Nah, salah satu keunggulannya juga, kita bisa milih salah satu objek di sini tanpa perlu ke player ini. Kita bisa pencet ALT, misalnya mau ngubah parameter ini ya, kita bisa pencet ALT, klik ininya. Nah, ini kita bisa gerakin. Misalnya kita kasih lepas, kita klik grupnya lagi, dia tetap dalam satu grup. Nah, untuk Ando-nya bisa Ctrl Z lah ya, seperti aplikasi biasa. Nah, tinggal kita copy sebanyak 5 kali ya. Tadi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini kita bisa blok lagi, CTRL, kita arahin, lalu kita line-nya kita samain ke atas. Kok dikit ke atas? Nah, ini kita pisahin dulu deh. Pisahin. Nah, tinggal kita pilih, CTRL tekan, klik, klik, klik. Lalu kita arahin ke atas. Nah, seperti ini. Untuk jaraknya kita bisa pakai fitur ini juga, by X step. Ini trial aja ya, jaraknya berapa, maksudnya yang sesuai aja. 300 atau mungkin 400 gitu ya. Nah, biar ini nih apa namanya, biar kelihatan estetik aja gitu. Biar sama arah ininya. Soalnya aku juga belajar user interface, UI UX, jadi kalau ngeliat ini posisinya agak nggak pas itu kayak gimana gitu. Ini kan juga nggak pas sebenarnya nih. Tapi anggaplah pas lah ya. Terus tinggal kita ubah ininya, klik kanan, set parameter link, change parameter link, tinggal ubah address-nya. Tinggal kita expand, kita ubah jadi current, apply, terus kita ubah untuk ininya yang kondisinya, karena kan nilainya kecil. Mana nih? Bukan ini maksudnya. Nah ini, untuk colornya anggaplah dia nilainya berapa ya kalau lebih besar, misal 0,05 gitu. Terus ininya 0,01. Othernya hijau. Nah, untuk ini misalnya 0,05, 0,01 kalau lebih kecil. Nah, kalau othernya itu dia current normal. Current normal. Ini current low. Ini current high. It's seperti ini. Terus ganti nama yang voltage ini. Bisa klik ALT dan klik voltage-nya. Kalau kondisi di grouping. Terus tinggal ubah. Namanya, gede semua ya. Current. Nah, seperti ini. Yang berikutnya juga sama. Tinggal klik kanan. Change parameter link. Kita ubah ininya jadi apa itu tadi ya? Frekuensi, nggak salah ya. Frekuensi. Tinggal apply. Nah, jadi frekuensi. Nah, kalau misalnya nggak mau keganggu sama kotak ini tuh buat enhance attention. Jadi ketika menilainya melebihi set point atau kurang dari set point,
supaya operator ngelihat gitu ya, kalau misalnya ini tuh ada masalah gitu, maka ada kotak kuning ini. Kalau ngilangin ya bisa klik aja widget ini ya. Terus tinggal di disable aja enhance attention-nya. Nah, mau banyak sekalipun juga bisa nih. Misalnya untuk widget ini kita mau hilangin, mencet ALT-nya tahan, terus CTRL tahan, mencet widget ini sama widget ini. Terus kita tinggal ini, dan itu langsung ke apply ke semuanya yang sama. Atau mau rubah ukurannya barengan juga bisa. Misal rubah height-nya gitu ya. Bisa barengan tuh. 150 tadi ya. Nah, tadi ini untuk frekuensi, frekuensi. Ya, contoh seperti ini. Terus ininya kita rubah. Lebih dari 50, kurang dari 49 lah ya. Untuk teksnya juga sama, lebih dari 50, kurang dari 49. Kalau normalnya itu berarti frekuensi normal. Ini contoh aja ya. Tapi kayak jarang sih ada yang bilang frekuensi normal dan semacamnya. Frekuensi low dan frekuensi high. Nah, yang terakhir, nanti juga sama ya, ada kuning-kuningnya ya. Cara juga sama, tinggal dipilih aja. Salah. Tinggal dipilih widgetnya, tinggal di disable enhance attention-nya. Nanti apply semuanya. Itu dia nggak apply. Nah, ya. Yang terakhir, untuk power tadi, tinggal klik kanan lagi. Karena cek parameter link, apa namanya ini power-nya. Power mana ya, power apply. Nah, ubah lagi yang ininya, anggaplah lebih dari 5 lah saat ini ya. Ini lebih kurang dari 4. Ini juga 5, ini juga 4. Terus ini power ya. Power. Copy aja. Voltage. Dihapus ganti. Nah, ya. Nah, ini udah jadi untuk 4 tadi. Kalau 2 tadi kan tinggal ini doang ya, tinggal apa namanya, copy ini aja 2. Kita copy ke bawah. Sorry. Atau copy satu aja deh. Copy. Copy. Kita gerakin. Asal dulu aja deh. Kita mana sini? Boleh. Nah, ini deh. Nah, kita samain posisi atasnya. Posisi ini juga samain biar enggak ini. Berarti ini ke kanan. Ini katanya ada space gini ya. Tinggal ke kanan. Ini juga samain ke kiri berarti tunggu klik ya. Ini ke kiri. Nah, tinggal kita hapus yang bawahnya ini. Dan ini untuk PF, anggaplah PF. Sama ini anggaplah untuk energi. Bisa di posisi tengah-tengah. Ya, terserah sini mau dikecilin atau enggak, bebas. Tengah-tengah. Terus kita ubah aja ininya jadi PF. Ini juga dirubah jadi energi. Dan selesai. Satu dashboard. Kalau misalnya udah mengerti tips triknya dan semacamnya itu bisa lebih cepat lagi. Dan gua ambil contoh lagi. Mau bikin duplikat dashboard, tapi untuk power meter berbeda gitu ya. Tinggal klik kanan di dashboard 1, tinggal di clone. Nah, misal data semua address-nya sama gitu di sini ya. Bedanya cuma device-nya aja. Tinggal diubah parameternya tadi. Misal ini contoh aja, tapi untuk datanya beda sih ini. Misal diganti gitu, misalnya ke PLC 2, PLC 3 gitu, tinggal diklik, lalu klik apply. Tapi ini akan tanda seru kalau misalnya di virtualin itu nggak ada address yang sama gitu. Nggak ada address ini. Akan ada seru gini, akan dikasih tahu gitu. Ketika ada address yang sama, maka akan kayak gini. Ini contoh aja, contoh kalau misalnya mau buat 2 dashboard, tinggal copy aja. Dan tinggal ganti nama, misalnya power metering 2 atau power metering 1 gitu. Klik save. Dan udah cukup simpel dalam membuat dashboard. Dan bisa lebih explore lagi, bisa menambahkan gambar 3D, 2D, atau bahkan GIF, atau mungkin mau buat custom widget sendiri gitu, atau mungkin mau ganti warna atau semacamnya gitu, atau mungkin punya ide sendiri atau konsep sendiri. Dan itu salah satu yang ditekankan juga sama Smart ACS itu adalah awareness terkait warna gitu. Karena banyak skada tradisional tuh yang mungkin kok nggak tahu, mungkin terbiasa juga yang lainnya. Yang warnanya tuh banyak sekali warnanya, dan warna tuh warna-warna yang kontras banget gitu.
mungkin kalau bagi tim manajemen ngelihat atau mungkin yang nggak biasa itu kayak sakit mata gitu. Nah, Smart ACS membawa konsep di mana kita bisa mengcustom dashboard sesuai warna kita. Warna yang bagi kita itu nggak sakit mata dan tampilan tuh yang iya bisa dibilang lumayan tergantung juga sih, maksudnya desain itu kan tergantung pribadi ya, bagus apa enggaknya gitu. Tapi konsepnya adalah tidak menggunakan warna yang banyak yang bikin mata sakit dan kontras, dan juga interface-nya itu bagus gitu, eye catchy dan semacamnya, itu di bawah Smart ACS. Nah, Smart ACS itu ketika ada yang mau nyoba SmartTix, nanti kita bisa provide training level 1 sampai level 3 dan itu gratis. Jadi saat ini kita punya 3 level training. Level 1 itu untuk self learning lewat video YouTube. Level 2 juga. Level 3 nanti dari SmartTix akan ngirim orang untuk in person nge-training gitu semuanya. Bahkan termasuk reporting, termasuk scripting dan semacamnya. Dan juga apa namanya? Dari SmartTix itu juga menawarkan support dan komitmen ke partner kita ketika punya suatu konsep atau semacamnya. Dari SmartTix siap sangat membantu untuk membuat konsep, bahkan membuat demo dashboard yang akan di-show gitu. Contohnya tampilan ini tadi. Mungkin itu untuk ini, untuk dashboardnya ngebuatnya. Nanti akan kukirim step by step instalasinya di grup atau ke Pak Fuad. Nanti Pak Fuad bisa share atau mungkin aku bisa share sendiri di grup. Habis itu teman-teman bisa nonton recordingnya dan mencoba langsung dengan broker yang tadi, dan dengan cara menonton video ini dan hands on gitu, dengan coba step by step. Terus pertanyaannya, power meternya bisa digunakan untuk mengukur harmonik TADV dan TXDI. Ini maksudnya apa ya? Mengukur harmonik TXDV dan power meternya bisa. Ini buat yang lain kali ya? Buat yang tadi ya? Yang PT lain ya? Enggak buat ini, Pak. Buat SmartTix. Power meter sekarang kan ada yang dilengkapi dengan power quality. Ya. Oh. Salah satunya itu mengukur harmonik. Ya. Oh ya, harmonik. Oke. Tadi kepikir terkait device yang jadi kalau untuk baca power meter, selama power meter itu punya komunikasi dan punya ada data harmonik, itu bisa kita baca juga Pak semuanya. Power meter punya komunikasi Modbus 485 atau TCP/IP atau mungkin SNMP atau OPC UEC jarang deh. Dan protokol lainnya itu bisa Pak, selama ada datanya di power meternya itu. Oke. Ya, paling itu. Harga lisensinya berapa? Boleh kontak ya Pak Ali ya. Nanti kita kontak-kontakan Pak ya untuk harganya. Karena untuk harga, sebagai lokal representasi itu lebih fokus ke teknikal dan ke engineer-nya. Jadi untuk harga mungkin kita bisa jadwalin meeting, nanti akan ku kontak prinsipal untuk show harganya dan diskusi terkait Smart ACS gitu. Nanti akan dikirimin price list-nya ke Pak Ali yang di Cimahi. Ada lagi kah pertanyaan terkait Smart ACS? Nanti ketika udah menyelesaikan level 3 in person, udah tahu tips triknya, itu bisa aku jamin bisa mengerjakan atau membuat dashboard itu dalam waktu lebih singkat lagi, lebih cepat lagi. Karena fiturnya cukup powerful di sini, customizable dan juga fleksibel, mudah digunakan, dan ada fitur lainnya report. Mungkin kalau penasaran bisa datang nanti ke event Cilanas tanggal 25 Mei, kita open booth di sana, presentasi juga. Nanti juga ada brosur juga dalam bahasa Indonesia. Brosurnya ini perusahaan internasional tapi brosur dalam bahasa Indonesia. Kapan lagi tuh? Biasanya itu kan lokal rep-nya tetap bahasa Inggris ya, brosurnya ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Terus juga nanti kita akan show demonya ya, ada apa aja yang udah live, dan juga kita mungkin akan coba show salah satu custom widget yang ada gitu. Oke, ada yang Bapak di Cimahi ya. Oke, mungkin itu aja ya dari terkait Smart ACS. Kurang lebihnya mungkin bisa kontak di sini, di apa namanya? Tadi, bisa kontak di sini, di nomor ini, atau nanti akan ku-share juga di itu, terkait detailnya, terkait mungkin bisa apa aja, atau mau minta portfolionya, atau mau minta
meeting terkait diskusi harga gitu, nanti bisa kontak di sini. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga kedepannya bisa berpartneran sama perusahaan SI yang ada di sini, karena Smartex juga lagi mencari partner lokal untuk ini, dan kita akan provide training juga dan semacamnya. Mungkin itu aja, aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Reksam dari Smartex. Udah banyak kita mendengarkan penjelasan untuk produk Smartex ya. Tadi memang saya lihat emang produknya fleksibel untuk skadanya juga bisa custom dashboard ya, yang nggak ngerti program, gue sama kayak program tinggal copy paste ya. Terus habis itu ada kemudian juga tadi pakai grup, tinggal di copy grupnya, paste sudah bikin apa dengan address lainnya ya. Terus kemudian apakah ada pertanyaan dari para peserta mungkin terkait materi ataupun terkait yang lainnya, event ataupun tadi dari PRTG juga boleh. Dan misalnya ada pertanyaan lagi. Presentasi itu nggak ada ya? Gimana Pak? Presentasi Silanas. Sebenarnya tadi sudah dipresentasikan sama Pak Fuad. Oh ya udah, siap. Cuman baru sedikit sih Pak. Kalau misalnya dari jenengan mau menyampaikan lagi juga Ya boleh. kalau ya udah nggak usah aja. Tadi di awal Kan Pak udah Fuad. pada tahu lah intinya. Tapi semisal mau menyampaikan lagi nggak masalah sih Pak. Ini tadi ada 15-20 orang sekarang. Yang tiga ya. Oke, boleh Ya kalau kalau mau. gitu kita coba presentasi ya biar teman-teman pada tahu. Oke, boleh. Monggo Pak Saifuddin. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Refam dan pada Pak Saifuddin saya persilakan. Bentar ya. Screen. Ini saya udah share screen belum? Belum. Bisa Pak? Oh, itu. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya. Jelas, jelas. Oke, ini Jelas, Pak, jelas. selamat siang semuanya. Pagi menjelang siang ya, udah jam tengah 12. Oke, di sini kita akan presentasi ya. Coba apa sih Silanas 5 itu gitu. Akan kita laksanakan di Solo, Surakarta, di Hotel Novotel Solo gitu ya. Nah, kita mengambil tema untuk Silanas 5 ini tentang peran teknologi protokol Modbus dalam mendukung industri 4.0 gitu ya. Nah, ini foto Silanas 4 ketika kita acara di Jogja kemarin seperti itu. Kita next. Apa itu KMI ya? Sebelum mengenal Silanas, kenalah dulu KMI. Nah, jadi Silanas itu dirintis oleh KMI, yaitu Komunitas Modbus Indonesia, yang dimana komunitas ini berperan penting gitu ya, dan pengembangannya untuk implementasi sistem komunikasi data berbasis protokol Modbus dan IoT gitu. Nah, komunitas ini udah resmi secara hukum, itu terbitnya tahun 2023, dan komunitas ini dengan jumlah anggota 102 tersebar di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau join dengan komunitas Modbus Indonesia itu juga bisa gitu ya. Syaratnya itu ada, salah satunya untuk membayar administrasi keanggotaan ya. Jadi
cukup membayar administrasi keanggotaan, nanti teman-teman bisa join menjadi anggota KMI dan join ke grup KMI seperti itu ya. Nanti bisa sharing, kita juga support untuk teman-teman jika ada kendala tentang Modbus seperti itu. Nah, ini acara Silanas itu pernah kita lakukan sebanyak 4 kali ya. Yang pertama itu di Surabaya dengan 60 peserta, terus kita tambah lagi jumlah pesertanya jadi 80 itu di Bandung, kita tambah lagi jadi 100 itu di Jakarta, Silanas ketiga 2022, terus kita tambah lagi jumlah pesertanya jadi 150 itu di Jogja. Nah, untuk tahun 2024 ini kota pesertanya hanya 150 ya. Nah, ini kita lakukan tanggal 25 Mei. Teman-teman bisa registrasi di bit.ly/reg Silanas 5 seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa langsung join grup Prasilanas ya. Nah, ini kegiatan untuk Silanas 4. Nah, nanti kegiatan Silanas 5 akan sama seperti ini, kurang lebih. Karena jumlah kapasitasnya itu sama ya. Dan hotelnya pun ini udah bintang 4 atau 5 sepertinya ya. Untuk di Novotel Solo. Nah, teman-teman nanti di sini akan ketemu praktisi, terus ketemu sponsor-sponsor ya. Smart ICS itu sponsor internasional kita, dan sponsor-sponsor lainnya seperti itu. Jadi teman-teman investasi itu cukup dibilang murah ya, dengan door prize yang sangat mewah gitu ya. Jadi ada beberapa door prize-nya, terus kita juga mempersiapkan nanti dari panitia memberikan fasilitas untuk workshop-nya gitu ya, untuk PCB ataupun perangkatnya seperti itu ya, dan software-nya seperti itu. Nah, ini ada teman-teman yang memang benar-benar difasilitasi menggunakan perangkat, lalu teman-teman juga bisa melakukan simulasi atau workshop-nya gitu. Ini contoh untuk acara kemarin gitu ya, di Silanas 4 Yogyakarta gitu. Ini video makannya nggak dikasih ya. Kalau nanti kita dapat fasilitas makan juga itu secara prasmanan ya biasanya seperti itu. Nah, ini kemarin ngundang dari Kemenprin TKDN ini tentang TKDN. Ini langsung bisa diskusi langsung dengan pematerinya atau narasumber ya, seperti itu. Jadi teman-teman praktisi industri ataupun yang punya bisnis, bagus banget nih. Nah, ini sponsor-sponsornya gitu ya. Ini videonya singkat aja, nggak panjang-panjang, udah habis. Seperti itu ya. Untuk acara Silanas 5. Nah, untuk acara Silanas 5 ini kita mengundang pakar TI Indonesia ya, yaitu Prof. Ono ya, Profesor Insinyur Ono Widodo gitu ya. Nah, ini pakar TI Indonesia gitu ya. Dan yang lain sebagainya, ini ada Pak Tri, ada Pak Yasir membahas tentang OEE gitu ya. Pak Tri tentang kendaraan listrik motor gitu ya. Nah, ini buat sendiri ini untuk kontrolernya seperti itu. Nah, untuk kegiatan Silanas 5 ini kita akan berbagi pengetahuan tentang Modbus dan IoT gitu ya. Seperti judulnya Pak Ono ini, implementasi data science untuk optimalisasi data IoT seperti itu. Jadi nanti kita akan workshop bersama Pak Ono gitu ya.
Terus pameran produk-produk Modbus dan IoT hasil kreasi dalam negeri gitu ya. Terus pameran produk-produk dari berbagai pihak sponsor kegiatan gitu. Nanti teman-teman dapat door prize dengan hadiah produk-produk Modbus dan IoT seperti itu. Tanggal 25 Mei hari Sabtu itu juga bertepatan tanggal merah juga ya sebelumnya itu. Jadi teman-teman kalau ikut ini bisa ambil cuti sekalian jalan-jalan ke Solo atau mudik ke Solo seperti itu. Nah, ini untuk materinya, workshop ini. Workshop oleh Pak Ono, terus Pak Yasir ini knowledge sharing tentang OEE. Terus Pak Tri ini tentang teknologi listrik, knowledge sharing, dan workshop Pak Fuad tentang GPS tracker menggunakan Modbus seperti itu. Menggunakan Node-RED ya. Seperti itu. Nah, ini hari Sabtu ya. Jadi satu hari semua itu dilakukan workshop sama knowledge sharing seperti itu. Nah, ini workshop weekly Prasilanas ya. Jadi setiap minggu kita melakukan workshop. Contohnya ini kemarin HMI menggunakan VUCA, terus dashboard Node-RED menggunakan SVG, dan hari ini itu dengan tadi ya Smart ICS gitu ya. Dan minggu besok ada lagi seperti itu. Nah, ini untuk door prize-nya ya teman-teman ya, ada 16 door prize ya, banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa banget nih ketika teman-teman itu nanti dapat door prize, Simor Modbus Gateway, Simor Modul I/O dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya. Solder uap. Terus pelatihan IoT ini juga ada ya. Jadi senilai 5.700.000 ini dari Indobot ini. Pelatihan data science, pelatihan cyber security, pelatihan ahli K3 umum gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini masih banyak door prize lain sebagainya ya. Jadi teman-teman kalau investasinya itu cuman 250 atau 350 untuk hari ini ya. Untuk hari ini sampai tanggal 6 Mei itu sangat murah gitu ya kalau mendapatkan door prize-nya yang banyak sekali tadi. Nah, nanti yang kamu dapatkan, apa teman-teman dapatkan itu launch 1 kali, snack 2 kali gitu ya. Terus sertifikat Prasilanas, workshop online weekly. Nah, ini bagi yang daftar Silanas akan mendapatkan workshop ya, sertifikat workshop gitu ya. Dan Silanas 5 gitu ya. Monitoring dan networking gitu ya, grup Silanas 5 gitu ya. Terus akses materi dan seminar kit. 20 pendaftar pertama mendapatkan free PCB. Ini udah lebih dari 20 peserta. Jadi udah habis gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau menggunakan kereta gitu ya. Jadi Novotel Solo ini sangat dekat sekali. Kalau teman-teman dari stasiun Solo Balapan ke Novotel Solo, nah ini cuman 1,4 kilo atau setara 7 menit gitu ya. Kalau turunnya di Purwosari, nah itu 2,5 kilo setara 8 menit seperti itu. Nah, teman-teman kalau suka naik pesawat atau bus gitu ya, itu bisa ke terminal Tirtonadi ataupun Bandara Adi Sumarmo gitu ya. Kalau ke bandara itu lumayan jauh ya, sekitar 28 menit atau 14 sampai 15 kilo. Kalau ke terminal itu cukup dekat ya, cuma 10 menitan, itu sekitar 2,6 kilo seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman datangnya itu sebelum atau sesudah ya, bisa nanti teman-teman jalan-jalan atau city tour ke Mangkunegaran, ke Keraton gitu ya, ke ini Masjid Solo ini yang baru dibangun, terus bisa ke Solo Technopark gitu ya, ataupun ke tempat wisata dan list kuliner ya, wisata ataupun kuliner gitu ya. Sate kambing Pak Manto ini dekat Solo Balapan, ini paling enak sate kambing ini kalau teman-teman suka sate gitu ya. Atau nanti bisa ke gudeg gitu ya. Gudeg itu juga enak, gudeg adem ayem ini kayak gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk price list-nya ya. Untuk harganya ini yang terupdate, sorry, ini untuk harga 250 ini 7 April sampai 5 Mei ya. Ini belum saya update, sorry. Terus untuk mahasiswa, untuk dosen KMI ini cukup bayar 250. Kalau umum 350. Ini masih berlaku ya untuk biaya yang spesial seperti itu. Nah, setelah tanggal 5 Mei, teman-teman nanti bayarnya untuk mahasiswa dosen ini 350, kalau umum 450. Jadi segera daftar aja kayak gitu ya. Sorry malah ke sini. Nah, ini teman-teman kalau di sini atau ada yang mau eh, sponsor ya. Nah, ini kita masih open sponsor ya. Untuk platinum ini udah habis sepertinya. Yang gold ini masih ada dan yang alternatif juga masih ada seperti itu. Nah, ini untuk rencana Dena untuk para sponsor seperti itu ya, platinum, gold gitu ya. Ini untuk biayanya seperti itu. Nah, ini spesial sponsor gitu ya. Platinum masih berarti kurang 2 ya platinumnya. Platinumnya kurang 2, ini baru 3. Ini yang sponsor spesial kita ada 8 gitu ya. Untuk jumlah peserta itu udah sekitar 50-an. Ini di grupnya sama panitia ya. Jadi mungkin 40-an sekitar segitu. Jadi teman-teman segera daftarkan aja. Nah, ini untuk share screen saya sudah selesai ya. Mungkin bisa dilanjut kepada Mas Krisna seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syaifuddin. Yaitu mungkin untuk acara Silanas ya, nanti dari Silanas bisa ketemu Pak Repsam atau Pak Aji. Mungkin nanti kalau mau bertanya-tanya juga tentang PRTG dan produk Smartix tadi, bisa join ke acara Silanas. Nanti bisa langsung konsultasi atau bertanya langsung. Atau mungkin nanti ada yang apa? Ada yang Mina, jadi kau Mina. Mana papamu Mana papaku itu? saya apa? Saya mute sebentar nih. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau daftar, tinggal dari link tadi sudah tersedia. Misal ada pertanyaan lagi, bisa langsung chat ke Pak Syaifuddin atau saya, ataupun nanti ada nomornya di posternya. Dan semisal nanti ada pertanyaan terkait Smartix ataupun PRTG tadi, bisa langsung hubungi ke Pak Repsam ataupun ke Pak Aji, tadi sudah di-share ya kontaknya ya. Terus mungkin itu dari kami. Kalau ada pertanyaan mungkin dari peserta. Ya, saya Pak bertanya. Oh ya, boleh. Ya Pak, perkenalkan saya Zainal Pak dari wilayah Sulawesi. Oke. Wah, jauh juga, Pak. Sebenarnya udah lama sih, cuma usia. Jadi kita mungkin cuma lihat-lihat aja. Oh ya. Karena dulu memang main-main begini, tapi belum tahu apa microcontroller ya. Dulu kita kan bangunnya masih pakai PCB, rancang sendiri I/O-nya. Nah, saya tertarik di sini karena lihat semangat adik-adik kita, anak-anak muda itu begitu antusias ya. Kalau misal di zaman saya mungkin saat ini, kemungkinan kita bisa bayangkan ke depannya seperti apa perkembangan teknologi ya. Nah, tapi ngomong-ngomong singkat cerita, saya berharap dengan adanya program ini dari penyedia atau penyelenggara program ini, saya apresiasi. Mungkin ke depan kita sudah bisa berkomitmen bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, BRIN ataupun dengan kementerian lain yang
yang tadi saya sebutkan SDM ya, sumber daya manusia. Karena di Indonesia itu, mohon maaf ya, kebetulan saya juga salah satu pembuat kurikulum OBE di perguruan tinggi di Aptikom, dan kita bisa melihat peluang-peluang ini ke depannya akan menjadi standar ya. Semua akan mendapatkan ini dan menjadi kebutuhan. Baiknya ada LMS yang bisa dibangun dengan kesepakatan kementerian dan siapapun yang mendaftar, seperti prakerja, siapa yang mentor, siapa yang training, karena saya lihat peluang di sini banyak. Nanti kita akan ditutup dengan idealis perusahaan, seperti contoh ya, mohon maaf mungkin ada orang Antares di sini ya, karena sebelumnya di Telkom itu di 2011 saya sudah bolak-balik untuk Cina ya, menggunakan produk-produk satelit. Pak Ono tahu itu gimana proses waktu itu di wilayah Indonesia Timur, namun kita tidak memiliki sumber daya. Dan ini jadi tenan saya, mudah-mudahan masukan saya ini bisa menjadi pilihan jika ada digital ekosistem. Selain cara ini, mungkin karena di Indonesia itu kan ada yang tidak mampu ke Jakarta ya dari wilayah timur dengan biaya transport tinggi, ada yang tidak mampu tapi punya mimpi besar mereka. Mungkin difasilitasi dengan itu, Bapak Ibu. Mungkin difasilitasi seperti itu. Dan itu saja dari saya. Saya sangat senang dengan panitia dan ketua panitia dan teman-teman yang bisa ikut. Walaupun usia saya sudah tidak seperti teman-teman ya. Kita sudah kepala 4 ke atas. Dan ini menjadi masukan buat adik-adik kita ke depan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak siapa tadi? Zainal. Pak Pak Zainal. Zainal. Oke, salam kenal Pak Zainal. Saya dari Malang. Oh iya. Mungkin kalau dari Sulawesi kenal Pak Adrin. Iya, Adrin itu dulu letting saya, tapi dia di Universitas Tadulako. Dan juga dapat bantuan, cuma kalau saya lihat pemerintah kurang minatnya karena pasarnya kan, seperti buat modbus TCS ya, ATCS. Itu 10 tahun sebelum dia saya sudah pernah buat itu, tapi memang Indonesia seperti itu. Makanya saya berani ngomong tadi, dibuat saja untuk anak-anak muda di digital ekosistem, dibenahi, carikan mereka peluang pekerjaan dan peluang bisnis seperti itu agar bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti itu. Terima kasih banyak atas masukannya juga Pak Zainal. Tadi ya. Masukannya juga sangat baik ya untuk membuatkan LMS tadi. Mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau ada pertanyaan? Pak Zainal ada di grup ini Pak ya, ada di grup Prasilanas. Kalau tidak salah saya baru pertama gabung baru tadi. Sebenarnya udah lama lihat sih dari Adrin, cuma karena jarang ketemu dan saya sudah lintas provinsi, tidak lagi mengajar di wilayah Sulawesi, tapi saya bisa mengajar di online ya kayak gitu di Kalimantan. Kalau ikut Silanas nanti memungkinkan nggak Pak? Bulan apa? Karena ada upgrading asesor. Kebetulan saya asesor di BNSP. Oh ya. Kita acaranya tanggal 25 Mei Pak. Offline Pak. Kayaknya enggak dapat. Soalnya dari Mei pertengahan sampai Juni saya harus keliling asesmen. Keliling dunia ini Pak. Enggak, jadi kita ada jadwal memang dalam 1 tahun itu banyak jadwal sertifikasi profesi dari BNSP. Jadi kita biasa itu sudah diplot memang 1 tahun itu kemana gitu. Makanya saya berharap di komunitas ini bisa merangkul bukan waktunya tapi memang selamanya dari perguruan tinggi. Dananya besar sekali tuh, ada dananya karena saya sendiri di kurikulum OB itu buatnya kita mati-matian untuk bikin SKKNI karena kerjaan ketika selesai mau kemana mereka. Ini mahasiswa ya yang kelas perguruan tinggi itu mau kemana? Bahkan jurnal kita kan dibilang sama negara luar tidak berkualitas kan.
Iya. Prof Ilham kan di ngomongin begitu, saya di situ di grup itu, makanya saya ngomong ke wilayah kita gimana caranya kita harus meningkat. Contoh aja sepak bola ya, kalau nggak keluar nggak bisa dapat ya sepak bola. Nah kalau mungkin kalau kita langsung kemana ke Cina, oke, kita gunakan teknologi Cina untuk teknologi transportasinya kita pelajari. Datang ke Indonesia kita terapin aja teknologi transportasi, kan gitu. Nah, kita nggak punya digital ecosystem, tapi kalau kita punya, enak aja arahin Pak Menteri. Wilayah kita punya 1.000 lebih itu, tapi ada anggaran yang tidak bisa. Mereka kasih dana untuk pelatihan atau mentoring. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Ya Pak, paham Pak. Itu aja sih kalau kita lihat, karena generasi kita ini bakal makin tahun makin canggih lah. Kita nggak tahu, saya aja sekarang nggak bisa ngikuti lagi, nggak bisa ngimbangi lagi. Mungkin seperti itu Oke. teman-teman. Ya, Terima kasih masukannya, Pak. baik, baik. Kalau Salam kenal ya semuanya. Ya bisa Pak, salam tidak kenal, Pak. Salam. kenal kembali, Pak. Ini saya stop recording dulu ya.